Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupakan kebiasaan di pagi hari. Teman-teman harus salat duha ya. Bagi yang sudah salat duha, good, bagus sekali. Tetapi bagi yang belum, setelah menyaksikan video ini, segera untuk salat duha ya. Jangan lupa sarapan agar dapat berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian jangan lupa berdoa sebelum belajar. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk di tema 2, subtema 2, mengenai manfaat hewan di sekitar. Hewan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai penghasil bahan pangan, hewan juga dimanfaatkan sebagai penghasil bahan sandang, bahan obat-obatan, untuk dimanfaatkan tenaganya sebagai bahan kerajinan, sebagai sumber mata pencarian, sebagai alat transportasi, dan banyak manfaat hewan lainnya. Nah, yang pertama, sandang dan pangan dari hewan. Bahan pangan bisa berupa daging sapi, ayam, susu, telur, dan lain-lain. Kemudian bahan sandang, yang pertama kulit buaya dapat digunakan untuk tas, dompet, dan sepatu. Berikutnya kepompong ulat dapat digunakan sebagai bahan kain sutra. Bulu domba dapat digunakan sebagai kain wol, dan lain-lain. Nah, manfaat hewan sebagai obat-obatan. Yang pertama ada sarang burung walet sebagai obat asma, demam, batuk, sakit paru-paru, dan stroke. Kemudian manfaat ikan teri yaitu dapat mencegah osteoporosis atau pengeroposan tulang. Berikutnya ikan salmon yang kaya akan lemak tak jenuh omega 3 yang dapat mengurangi produksi partikel penyebab radang dalam tubuh yang dapat merusak kulit. Zat ini juga berperan penting dalam proses sel-sel saraf, termasuk sel otak. Nah, masih banyak lagi ya teman-teman hewan yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Ada gambar apakah ini teman-teman? Ada hewan apa ini? Yes, ini adalah delman dan ini ada kuda. Kuda dapat digunakan sebagai pengganti mesin delman. Kuda juga bisa digunakan sebagai alat transportasi. Kemudian ada gambar apa itu teman-teman? Ya, ada gambar kerbau. Nah, kerbau ini dapat dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah. Kemudian ada unta. Unta pada zaman Rasulullah digunakan sebagai alat transportasi karena pada zaman dahulu masih belum ada kendaraan. Berikutnya, dari hewan juga kita bisa buat kerajinan ya, teman-teman. Nah, lihat di sini. Ini ada gambar kendang. Nah, di sini bisa dibuat dari kulit domba, kulit sapi. Selain dibuat untuk gendang, bisa juga dibuat untuk beduk masjid ya. Berikutnya di sini ada kerajinan dari kerang. Kerajinan dari kerang bisa digunakan untuk membuat bingkai, bisa dibuat untuk menghias lampu, dan banyak kerajinan yang dibuat dari kerang. Berikutnya di sini ada tas. Tas di sini bisa dibuat dari kulit buaya, bisa dibuat dari kulit ular. Ternyata banyak ya teman-teman kerajinan dari hewan dan banyak juga manfaat dari hewan. Nah, di sini juga teman-teman bisa dijual ya teman-teman, bisa sebagai mata pencarian, bisa juga dapat menghasilkan uang ya. Nah, ternyata begitu banyak manfaat hewan bagi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, teman-teman harus bisa melestarikan hewan dengan menyayangi hewan, bisa juga teman-teman merawat hewan di rumah. Tetapi teman-teman tidak boleh memburu hewan secara liar karena dapat memusnahkan spesiesnya. Nah, setelah belajar manfaat hewan, kita akan membahas tentang dongeng. Dongeng merupakan cerita hayalan. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Tokoh yang ada di dalam dongeng bisa manusia, hewan, atau tumbuhan. Nah, adapun jenis-jenis dongeng yang pertama ada mite, yaitu dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Biasanya tokohnya dewa-dewa,
hantu ya. Contoh dongeng mite yaitu Nyi Roro Kidul Pantai Selatan, Dewi Nawangulan, dan lain-lain. Jenis dongeng berikutnya ada legenda, yaitu dongeng mengenai peristiwa sejarah suatu nama daerah atau asal-usul daerah. Contohnya Tangkuban Perahu, Danau Toba, dan lain-lain. Berikutnya ada fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka. Biasanya hewan di sini bersifat seperti manusia. Mereka dapat berbicara, mereka dapat berpikir. Nah, contoh dongeng fabel yaitu kancil mencuri ketimun, semut dan belalang, dan lain-lain. Berikutnya ada hikayat, yaitu dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Contohnya Abu Nawas, Hang Tuah, dan lain-lain. Jenis dongeng berikutnya ada farabel, yaitu dongeng menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Contohnya Damar Wulan, Petani yang Baik Hati, dan lain-lain. Selanjutnya ada sage, yaitu dongeng yang mengandung unsur sejarah. Contohnya Tutur Tinular, Ciung Wanara, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada cerita rakyat, yaitu suatu cerita yang lahir dan berkembang di tengah masyarakat pada masa lampau yang diceritakan secara turun-temurun. Contohnya Keong Mas, Malin Kundang, Timun Mas, dan lain-lain. Nah, selain jenis-jenis dongeng, ada juga unsur-unsur dongeng yang terdiri dari pertama tokoh, yaitu para pelaku yang ada di dalam dongeng. Ada latar, yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Berikutnya ada watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Ada alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Kemudian ada pesan atau amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Berikutnya kita akan membahas tentang sikap baik dan sikap tak baik. Sikap baik kepada sesama manusia merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan dilambangkan dengan mata rantai. Nah, teman-teman, ibu punya cerita nih. Kakek memelihara ayam pedaging dan ayam petelur. Ayam petelur kakek menghasilkan banyak telur. Kakek sering membagi telur-telur ayam kepada tetangga. Kakek disayangi para tetangga karena sangat dermawan atau suka berbagi. Bagaimana dengan masyarakat di lingkungan rumahmu? Adakah tetanggamu yang memiliki sifat dermawan seperti kakek Nina? Nah, teman-teman, di dalam lingkungan masyarakat, kita pasti memiliki banyak perbedaan ya, baik perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan sifat, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Tetapi ingat ya teman-teman bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun banyak perbedaan di dalam lingkungan masyarakat kita tetap harus hidup rukun dan saling menghargai ya. Nah, ibu ada contoh sikap baik. Ada apa aja ya kira-kira teman-teman? Yaitu ada jujur, rendah hati, mengucapkan terima kasih, meminta maaf ketika melakukan kesalahan, berbicara secara sopan, tersenyum, ramah, tolong menolong, dan lain-lain. Masih banyak sikap baik lainnya ya. Nah, teman-teman harus menanamkan sifat baik ini sejak dini ya, agar sifat baik ini sudah tertanam pada jiwa teman-teman. Nah, ada juga contoh sikap tidak baik teman-teman, yaitu ada sombong, berkata kasar, mengolok-olok orang lain, tidak mau meminta maaf, tidak mau menghormati orang lain, tidak sopan, dan lain-lain. Nah, teman-teman tidak boleh memiliki sifat tidak baik ya. Berikutnya, kita akan belajar matematika, yaitu sifat komutatif. Sifat komutatif artinya pertukaran. Contoh rumus komutatif dalam penjumlahan adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A sama dengan C. Dalam perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan C. Nah, mari kita teman-teman, kita berhitung.
145 ditambah 200 sama dengan 345. 200 ditambah 145 sama dengan 345. Kita gunakan rumus sifat komutatif ya teman-teman. Maka 145 ditambah 200 sama dengan 200 ditambah 145. Maka hasilnya 345. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. 220 ditambah 355 sama dengan titik-titik ditambah 220. Kira-kira berapa ya teman-teman? Ya, betul sekali. 220 ditambah 355 sama dengan 355 ditambah 220. Nah, sekarang kita gunakan soal cerita. Ada 12 ayam dan membentuk 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 ayam. Kelompok pertama terdiri dari 3 ayam, kelompok kedua terdiri dari 3 ayam, kelompok ketiga terdiri dari 3 ayam, kelompok keempat terdiri dari 3 ayam. Maka kita jumlahkan 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3, maka sama dengan berapa teman-teman? Ingat ya teman-teman bahwa penjumlahan ulang adalah betul sekali. Penjumlahan berulang adalah perkalian atau perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Maka bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, kita gunakan sifat komutatif. Jika ada 3 kelompok, maka setiap kelompok terdiri dari 4 ekor ayam. Kamu dapat menuliskannya dalam bentuk perkalian sebagai berikut. Kelompok pertama terdiri dari 4 ayam, kelompok kedua terdiri dari 4 ayam, kelompok ketiga terdiri dari 4 ayam. Maka 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan berapa nih teman-teman kira-kira? Ya, betul sekali. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dari uraian di atas dapat kita ketahui bahwa 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali 4. Sifat di atas disebut sifat pertukaran pada perkalian. Nah, tahukah kalian bahwa sifat pertukaran dapat digunakan untuk mempermudah menghitung hasil perkalian? Nah, perhatikan contoh perkalian 3 bilangan berikut. 2 dikali 19 dikali 5 sama dengan, kita gunakan cara pertama. 2 dikali 19 dikali 5. Pertama, 2 kita kalikan dulu dengan 19, hasilnya 38. Kemudian 38 baru kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 190. Kita gunakan cara kedua dengan menggunakan rumus komutatif. 2 dikali 19 dikali 5, kita gunakan sifat komutatif. Menjadi 2 dikali 5 dikali 19. 2 dikali 5, 10 dikali 19 sama dengan 190. Nah, menurut teman-teman, cara manakah yang lebih mudah? Gunakanlah cara yang menurut teman-teman lebih mudah ya. Nah, setelah itu kita belajar menari. Ayo teman-teman yang masih duduk, kita bangun. Kita praktikkan sama-sama. Nah, gerakan kupu-kupu terbang. Ayo kita tirukan teman-teman. Gerakan kupu-kupu terbang mengepakkan sayap merupakan contoh gerakan cepat. Kemudian gerak merak membentangkan sayap merupakan contoh gerak lambat. Nah, teman-teman praktekkan di rumah ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan gerak tari dengan menirukan gerak hewan. Contohnya ini, lihat di sini, dia sedang menirukan gerak ular. Nah, teman-teman dapat menirukan gerak hewan lainnya ya. Nanti teman-teman praktekkan di rumah bersama keluarganya ya. Baik teman-teman, pembahasan kita kali ini sudah cukup ya teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video Ibu ya. Bagi yang ingin bertanya, boleh bertanya langsung atau menuliskan di kolom komentar. Ibu sudahi dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.